undang kami pun berdiri mewujudkan harapan reformasi. Kebersamaan kami tak akan berhenti. Ayo awasi, ayo mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu untuk demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu untuk demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengenai kebenaran dan berjiwa Pancasila, berjuang untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri mewujudkan harapan reformasi. Kebersamaan kami tak akan berhenti. Ayo awasi, ayo mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu untuk demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu untuk demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri mewujudkan harapan reformasi. Kebersamaan kami tak akan berhenti. Ayo awasi, ayo mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu untuk demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu untuk demokrasi
siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin dan pemirsa sahabat Bawaslu semua dimanapun Anda berada, semoga saat ini Anda dalam keadaan yang baik, bahagia, dan selalu riang gembira, serta sehat selalu. Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Bawaslu Bicara. Bawaslu Bicara merupakan program Humas Bawaslu Kendal dalam rangka menyampaikan informasi kepada masyarakat. Lewat Bawaslu Bicara, masyarakat akan lebih tahu dan mengerti mengenai pengawasan. Bawaslu akan terus bergiat menjadi lembaga pengawas terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Program Bawaslu Bicara ini disiarkan secara langsung lewat Facebook Bawaslu Kendal dan akan disiarkan secara langsung juga. Sahabat Bawaslu dapat bergabung di Zoom yang sudah kita terakan alamatnya di layoutnya. Pada episode kali ini, yaitu Bawaslu Bicara episode ke-15, kita akan membahas mengenai pengawasan coklit di masa pandemi COVID-19 pada pelaksanaan Pilkada 2020. Sebagai pembicara kita kali ini adalah Bapak Ahmad Ghazali, yaitu Kordif Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Mari kita sapa bersama-sama Bapak Ahmad Ghazali. Apakah bisa mendengar suara dari sini, Pak? Selamat pagi Mbak Jihan, terima kasih sudah nyambung. Oke. Pak Ghazali, apa kabar hari ini? Baik Mbak Jihan, baik, sangat sehat, murah senyum pokoknya. Kita langsung saja masuk pada sesi mengobrol ini ya Pak. Ya, siap Mbak Jihan. Untuk membahas lebih lanjut agar sahabat Bawaslu lebih mengerti kinerja kita pada pengawasan tahapan pilkada di masa COVID-19 ini, Pak. Iya. Sebelum kita mulai, mungkin sahabat Bawaslu ada yang belum begitu mengerti tentang coklit ini, Pak. Bisa dijelaskan terlebih dahulu coklit itu apa? Coklit itu tahapan utama dalam mutaklif. Tahapan yang pertama dalam mutaklif, yaitu coklit itu singkatan Mbak. Coklit itu pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Jadi coklit itu kegiatan atau tahapan, pelaksanaan tahapan. Ada yang mencoklit, ada yang mencoklit dan ada yang dicoklit. Kalau yang mencoklit itu wilayahnya KPU. KPU turun, kemudian petugas yang mencoklit namanya PPDP. PPDP itu petugas pemutahiran daftar pemilih. Itu namanya PPDP. Kegiatannya mencoklit. Kemudian yang dicoklit itu pemilih. Calon pemilih atau pemilih yang sudah terdaftar di AKWK. Bahan untuk coklitnya namanya AKWK. Nah, AKWK itu apa? AKWK itu DPT terakhir, daftar pemilih terakhir, kemudian DPK. DPK itu pemilih yang bawa KTP pada hari H. DPTB, daftar pemilih tambahan pada hari H. Kemudian disinkronkan dengan DP4. Kemudian setelah disinkronkan, diupload, sesi dalih munculnya lah AKWK. Nah, AKWK inilah adalah bahan yang buat coklit. Jadi tesisnya itu PPDP mencoklit data bahan coklitnya AKWK, yang dicoklit adalah pemilih. Teknisnya adalah door bahwa langsung ke TPS masing-masing, ke rumah itu aja.
Mungkin lebih jelasnya, kalau pengen lebih jelasnya ya kita runtutkan dari awal jauh kali. Monggo Mbak Jihan, saya kembalikan. Ya itu tadi udah dijelaskan secara singkat mengenai apa itu coklit, siapa yang melakukan coklit, siapa yang dicoklit, bagaimana prosesnya. Kita tanya lebih dalam lagi, lalu mulai kapan Pak coklit ini dan sampai kapan sih coklit ini akan berlangsung di Kendal? Coklit itu dimulai sejak 15 Juli sampai 13 Agustus. Jadi hari ini adalah hari terakhir coklit. Hari ini hari terakhir coklit. Hari ini hari terakhir coklit. Jadi coklit sejak tanggal 15 sampai tanggal 15 Juli sampai tanggal 13 Agustus. Iya, ya. Nah, misalnya ya Pak ya, kalau hari ini kan hari terakhir, kemudian ada yang belum tercoklit ini Pak, mungkin ada masyarakat yang belum dicoklit, ini bagaimana Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Hari ini kan hari terakhir untuk mencoklit ya. Hari ini hari terakhir coklit. Coklit itu dilaksanakan tanggal 15 sampai tanggal 13. Ketika tanggal 13 itu coklit sudah diselesaikan oleh petugas, ya semua data akan dikirim ke PPS. Tetapi kalau ada seseorang atau keluarga atau siapapun yang belum dicoklit sampai batas terakhir tanggal 13, ya calon pemilih ini bisa mengadu. Kita membuat posko aduan jumlah 307 di mulai dari kabupaten, kecamatan sampai ke desa-desa, jumlahnya 300 aduan. Monggo untuk bisa datang ke posko aduan. Kemudian kalau atau dia yang belum tercoklit bisa hari ini bisa langsung mendatangi ke posko aduan atau dia akan mendatangi ke PPS-nya setempat atau kepada PPDB-nya. Kalau itu yang aktif dari calon pemilihnya. Tapi kalau ada yang belum tercoklit, kemudian kita tahu, kita akan memproses bagaimana mestinya dalam aturannya. Kita akan memberikan kalau masih hari ini adalah saran perbaikan untuk cepat-cepatnya kita menyelesaikan sebelum jam 00. Tapi kalau sudah masuk ke besok, kita akan mencoklit dan kita akan memproses sebagai temuan dan tidak lanjuti dalam kita akan memberikan tindak lanjut berkenaan dengan temuan itu sebagai dugaan pelanggaran. Jelasnya Mbak Jihan ya. Berarti sebagai calon pemilih juga harus aktif ya Pak, apabila merasa kok rumahnya belum dicoklit, ini mereka harus aktif ya Pak, harus ya tanya ini kok belum dicoklit gitu ya Pak ya, biar nggak kehilangan hak pilihnya nanti. Terus ya, betul. Kita mau mulai masuk nih Pak di masa pandemi ini kan, coklit kalau mungkin di pemilu dulu tidak ada pandemi nih ya Pak, tidak ada COVID-19. Bisa mudah ya Pak ya. Lah, kalau di masa COVID pandemi ini kan nanti ada pembatasan PSBB itu Pak, pembatasan sosial. Kemudian pelaksanaan coklit itu dilaksanakan secara door to door. Lah, untuk meminimalisir misal ada penyebaran virus, itu bagaimana prosedur coklit di masa pandemi ini Pak? Gini ya. Kalau berbicara coklit itu tidak lepas dari yang pertama berkenaan dengan teknis atau pedoman yang dibuat untuk aturan atau pedoman prosedur untuk coklit. Prosedur coklit itu yang pertama harus dia harus saya sebelumnya saya akan memberikan tentang prinsip coklit itu aja. Coklit ini didasari untuk mencari data yang akurat dulu, bahwa yang tujuannya adalah untuk memasukkan yang ES yang memenuhi syarat dan yang mengeluarkan yang TMS atau yang tidak memenuhi syarat. Kemudian prosedur di lapangannya itu kan tadi saya sampaikan itu ada yang door to door. Tetapi jika ada di masa PSBB, kadang-kadang kita kan tahu lah di daerah kita khususnya di Kendal ini ada berbagai zona. Ketika awal coklit itu tanggal 15 Juli itu ada
4 kecamatan yang masih zona merah. Tapi sekarang di akhir Coklit ini hanya 1 yang bertahan di zona hijau. Maaf, ya tadi ada 4 yang Zona zona merah. hijau. Oh, Sekarang zona hijau. tinggal 1 yang zona hijau, yaitu Rimenaro. Jadi zona merah dan zona hijau otomatis teknis Coklitnya akan berbeda. Ada zona merah, itu Coklitnya ada yang lewat daring ya, karena ada pembatasan lockdown lokal. Yang pertama dia harus PPDP harus koordinasi dulu dengan stakeholder di tingkat TPS, artinya sama RT atau sama TRW. Nah, dari situ kemudian dari koordinasi dengan RT, dia akan tahu bahwa teknis Coklitnya akan dibahas secara mendasar kepada Pak RT-nya, karena harus tahu bahwa itu zona apakah ada yang karantina mandiri atau isolasi mandiri berkenaan dengan calon pemilihnya. Oleh karena itu, dari hal-hal seperti ini, Bawaslu akan mengontrol dari pertama itu, mengawasi yang pertama dari koordinasi dulu. Apakah PPDP berkoordinasi dengan RT atau stakeholder yang di tingkatan TPS. Yang kedua, berkenaan dengan proses Coklit. Proses Coklit itu yang pertama diawali dengan didasari dengan memenuhi protokol, mentaati protokol kesehatan. Ya. Protokol kesehatan itu minimal APD ya, mengenakan APD. APD itu apa saja sesuai standarnya. Yang pertama adalah masker, yang kedua facial, yang ketiga sarung tangan dan menggunakan hand sanitizer. Ya, bawa hand sanitizernya biasanya bawa. Kemudian pengawas kami yang pertama adalah mengawasi yang berkenaan dengan protokol kesehatan. Kedua, proses. Nah, proses ini karena kita pada dasarnya pada Coklit tahun ini memang sangat berbeda, karena Coklit tahun ini yang pertama kita harus menjalankan protokol kesehatan, mengawasi protokol kesehatan. Karena apa? PKPU nomor 6 itu regulasinya mencantumkan dataran COVID-nya nemplek. COVID nemplek minggon PKPU nomor 6. Andai kata kayak PKPU sebelumnya atau teknis regulasinya menggunakan PKPU nomor 19 tahun 19, itu mutakhirnya di sana jelas. Tapi tidak nemplek COVID-nya. Kalau tidak nemplek ya berarti tanggung jawabnya COVID, karena di PKPU nomor 6 itu nemplek. Ya, jadi masuk di dalamnya bahwa aturan COVID, protokol kesehatan masuk, maka Bawaslu juga harus mengikuti, mengawasi protokol kesehatan. Yang kedua, perbedaan pada tahun ini, Coklit tahun ini, kita tidak mendapatkan AKBK. Bawaslu tidak mendapatkannya AKBK, oleh karena itu pengawasan yang kita tekankan adalah pengawasan bersifat prosedural dan proses. Nah, proses ini, apakah proses ini dilanjutkan dengan prosedurnya dia harus koordinasi dengan RT, stakeholder setempat, atau dia door to door apa tidak, atau lewat daring apa tidak, itu bagian dari pengawasan kita. Yang jelas untuk mengawasi pada masa pandemik atau pada masa PSBB atau lockdown lokal, ini kita sangat fleksibel pengawasannya. Kalau zona merah, mereka akan membatasi, mungkin yang karantina mandiri dia akan dibatasi dengan hanya melaksanakan Coklit lewat daring atau lewat telepon, atau hanya berkoordinasi dengan RT. Kita fleksibel, tetap kita akan mengawasi dan memastikan bahwa itu proses Coklit berjalan dengan sebagaimana mestinya. Itu aja Mbak Jihan. Terima kasih. Iya kan, udah dijelaskan prosedurnya untuk mencoklit itu kan tidak mudah ya Pak. Maksudnya tidak sama dengan coklit waktu pemilu 2019 ya Pak. Prosedurnya sedikit berbeda karena kita sekarang ada pandemi COVID ini Pak. Terus apakah ada kendala khusus ini pada pelaksanaan coklit di Kabupaten Kendal? Kalau kendala Coklit ya, biasanya untuk pengawasan yang pertama itu berkenaan dengan zona merah.
yang mengawasi PKD kita yang di bawah itu kita harus, satu sisi kita harus benar-benar waspada, harus benar-benar mengawasi dan mencermati proses dari COVID itu sendiri. Satu sisi kita harus mencegah penularan COVID-19 ya. Sehingga kendala yang di lapangan, karena PPDP sering ketika coplit merasa tidak nyaman sehingga mereka APD-nya tidak komplit, hanya masker atau facialnya dilepas, atau sarung tangannya pakai facial, sarung tangannya juga dilepas. Nah, tetapi hal-hal seperti ini membuat kita harus melakukan saran perbaikan secara langsung. Artinya saran perbaikan secara langsung DLG ben ora menularkan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan kendala yang kedua, karena yang pertama adalah kendala kesehatan, sering terjadi di tidak sesuai dengan protokol kesehatan, tidak sesuai dengan yang di SOP-kan berkenaan dengan APD-nya dari PPDB. Yang kedua, ini berkenaan dengan teknis atau proses. Biasanya kalau mencopet kendala-kendala yang di daerah-daerah tertentu, daerah-daerah kota, biasanya karena tidak kenal, mau ketemu sulit, ya hanya ditemplek kita pengawasannya kayak gitu. Kita juga 24 jam nggak bisa mengawasi karena satu desa ada berapa PPDB. Kita hanya mengawasi dari beberapa titik. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya itu kendala medan, Mbak. Jadi ada di daerah atas, ada medan yang agak sulit. Medan yang agak sulit artinya begini. Ada satu TPS ini terdiri dari dua dukuh. Dua dukuh itu dusun lah. Dukuh itu dusun ya. Dua dusun. Sehingga dusun ini itu kendala yang dihadapi oleh PPDP-nya agak sulit, apalagi PKD kita mengawasinya. Dari dukuh satu ke dukuh yang lainnya biasanya berjarak. Kendala-kendala yang dihadapi satu pada musim kali ini, nggak musim panen katakanlah. Kesana beberapa kali yang mencoplit tidak ada di rumah, kemudian pengawasan kita selalu lengah. Karena yaitu dari medan-medan yang sulit itu kita sering terkendala oleh cuaca juga. Kemudian ada lagi dari Medan, ada lagi letak geografis yang daerah perbatasan. Kalau di daerah sini itu di Kendal adalah di daerah Mempol Sewu yang kemarin sempat dicoplit, diawasi, disupervisi dan diawasi sampling oleh provinsi, Bawaslu provinsi di daerah Mempol Sewu. Itu mengikuti daerah lokasinya, mengikuti daerah Batang, sehingga kemungkinan pengawasan kita mungkin agak terkendala. Satu PKD menangani ada sekitar 28 TPS, ada 28 PPDB, saking luasnya. Yaitu kendala-kendala yang di lapangan seperti itu. Terima kasih Mbak Zihan. Berarti berkaitan dengan medan geografis ini di Kendal ada daerah yang butuh perhatian khusus ya Pak ya? Lalu kalau untuk jumlah TPS terbanyak di Kendal ini di mana sih Pak? Biar sahabat Bawaslu ini tahu paling banyak nih TPS di Kendal itu ada di mana Pak? Jumlah TPS terbanyak di Desa Gempol Sewu, Kecamatan Rosari, Mbak. Jumlahnya ada 28 TPS. Wah. Di samping Medan daerah perbatasan, dia juga terbanyak TPS-nya di Kabupaten Kendal. Itu daerah Gempol Sewu, Desa Gempol Sewu, Kecamatan Rosari. Jumlahnya ada 28. Itu bagaimana Pak letak geografisnya? Bagaimana kok bisa TPS banyak sekali itu Pak? Satu ya, yang pertama ya kalau lihat letak geografisnya ya jelas itu mungkin bisa 2 atau 3 desa ya. Karena luas, begitu luasnya, jumlah dukuhnya juga banyak, apalagi terpisah dengan aliran sungai yang memisahkan di antara Kendal dan Batang, tetapi itu nemplek, atau kalau bahasa masa lalunya itu dukuh tempel ya, menempel ke daerah yang lain, namanya dukuh tempel. Itu yang pertama. Yang kedua, penduduknya padat, di sana padat.
ya padat. Jadi mayoritas nelayan padat, padat penduduknya, jumlah desanya jadi banyak, terus luas, terus letak geografisnya juga terus padat ya gitu. Mas, ayo nih. Nah, sejauh ini apakah sudah ada ditemukan gitu Pak, misalnya kendala coklit, misal data tidak sesuai dengan yang sudah ada, atau misalkan tahun lalu orangnya masih ikut pemilu namun meninggal, apakah itu masih masuk coklit? Itu ditemukan data seperti itu tidak Pak? Gini ya Mbak ya, perlu saya sampaikan bahwa untuk tahun ini, coklit tahun ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Yang pertama adalah sudah saya sampaikan berkenaan dengan protokol kesehatan. Kita harus mengawasi protokol kesehatan karena regulasinya di dalamnya ada protokol kesehatan berkenaan dengan PKPU nomor 6. Kemudian yang kedua, kita pada tahun ini kita tidak mendapatkan bahan coklit, atau istilahnya adalah AKWK yang sudah saya sampaikan bahwa AKWK itu hasil sinkronisasi dari DPT terakhir, DPK dan DP4. Nah, karena kita tidak mendapatkan itu, kita banyak sekali kendala di lapangan pastinya, tapi kita tidak kalah menggunakan strategi untuk pengawasannya. Strategi yang pertama, karena kita tidak mendapatkan bahan, itu strategi yang pertama adalah strategi kita menggunakan DPT terakhir. DPT terakhir yang meninggal, kalau yang punya ya, ini saya berbicara kalau yang DPT terakhir yang meninggal kita inventarisir datanya. Apakah ada? Ya kita kalau tahu bahan itu sudah ada, apa sudah meninggal apa tidak ya kita pokoknya kita yang meninggal dulu. Apakah itu masuk di AKWK apa tidak ya kita nggak tahu, karena kita nggak punya AKWK. AKWK itu yang pegang cuma jajaran KPU sampai tingkat bawah dan PPDP yang pegang. Oleh karena itu benar atau tidaknya, karena kita tidak pegang AKWK, tapi kita pastikan yang meninggal tetap meninggal, yang pastikan yang TNS tetap TNS, kita pastikan yang MS tetap MS, yang mulai syarat. Yang pertama, strategi kita mencari yang TNS dengan jalan kita melihat dari hasil DPT. DPT terakhir kita cek yang meninggal dengan koordinasi di tingkatan bawah, dia akan tahu. Yang kedua, mencari data yang sudah meninggal 4 bulan terakhir di Mbah Medit atau di tingkat RT. Oleh karena itu, strategi yang pertama, sebelum kita melakukan pencermatan dan pengawasan coklit ini, kita lebih dulu dengan memberikan himbauan pencegahan. Sebelum kita menemukan, kita berbicara walaupun itu pertanyaan tentang apakah pernah menemukan, tapi saya jawab secara konsep di lapangan saja ya Mbak Ijian ya. Ini agak lebar sedikit. Yang pertama, kita melakukan pencegahan sebanyak 2.600 sekian. 2.600 sekian ini, yang pertama adalah karena ini kita tidak mendapatkan AKWK, kita akan melakukan pressing pencegahan sebanyak mungkin. 2.600 itu terdiri dari kepada penyelenggara, ditujukan himbauan pencegahannya kepada penyelenggara sendiri. Kemudian yang kedua berkenaan dengan baru yang kedua berkenaan ya maaf ini agak bingung makanya saya copot. Yang kedua berkenaan dengan yang pertama, tadi saya sudah menyampaikan bahwa himbauan dan pencegahan ini kita sampaikan kepada penyelenggara pemilu. Yang kedua, kita sampaikan kepada stakeholder. Stakeholder itu diantaranya adalah jajaran camat, kemudian dari desa, itu kepala desa, kemudian ke RW atau RT disesuaikan dengan tingkat atau peta kerawanannya. Ada yang sampai ke Thomas. Harapan yang pertama, dengan munculnya surat rekomendasi itu, yang pertama adalah harapan yang pertama kita ya jujur aja lah, ketua Panwasan jadi terkenal karena tanda tangannya payu sampai RT. RT-nya tanda tanya siapa ini ketua RT-nya. Ya. Mungkin sedang ada kendala teknis ini ya. Pak Kusili bisa mendengar suara dari sini? Udah dengar, dengar Mbak. Tadi maaf, tadi ada kendala teknis, lampunya mati, udah saya hidupkan.
Jadi saya ulangi lagi, berkenaan dengan berkenaan dengan surat pencegahan. Yang pertama saya sudah menyampaikan tadi berkenaan dengan himbauan dan pencegahan itu kita layangkan kepada penyelenggara pemilu. Yang kedua kita layangkan terhadap stakeholder, baik itu ormas ataupun populasi desa, yaitu kepala desa, RT, RW atau Pak. Dari situ harapan yang pertama ketika layangkan kita jujur saja supaya ketua panwascamnya terkenal. Ketua panwascamnya terkenal, kemudian ketua panwascamnya kan tanda tangannya langsung. Tanda tanya katakanlah Mas A ya, Mas A, salah satu ketua panwascam, Mas AS gitu kan. Misalnya katakanlah AS gitu ya. Mas AS dia terkenal, si RT terkenal, atau Mas R itu kan terkenal. Yang kedua, harapan yang kedua, semua PKD biar semua RT yang kita layangkan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya coklit selama 1 bulan mulai tanggal 15 sampai tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus. Harapan yang ketiga, koordinasi antara PKD kepada RT itu jalin sejak dini. Karena apa? Karena setelah rekomendasi dan himbauan pencegahan dan pengawasan ini, ketika kita mulai dari ini untuk kedepannya kita sudah enak, sudah tertata sampai pada hari ini. Jadi walaupun kita tidak mendapatkan AKWK, kita tidak tahu apakah itu kendalanya orangnya sudah itu bermasalah apa tidak. Jadi itu yang penting kita akan ngecek di tingkatan RT. Karena rekomendasi kita sampai ke RT, kita akan ngecek 4, karena D4 keluar itu kan DP4 keluar itu atau DP4 keluar itu bulan Maret ya, bulan Maret. Terus yang meninggal 4 bulan terakhir atau 5 bulan terakhir itu pasti belum masuk ke data-data. Kita cek data, kita pastikan data itu kita dapat data dari sini. Kemudian ada yang pindah, kita cek 4 bulan terakhir apakah ada yang pindah, kita dapat data dari sini. Nah, apakah itu di lapangan sosial tidaknya ya kita nggak lihat AKWK-nya ya Mas ya. Kita nggak lihat AKWK ya, inilah yang kita lakukan untuk pengawasan bahwa ini tidak sesuai apa tidaknya ya kita nggak tahu, intinya itu aja lah. Yang penting kita setelah melakukan pencocokan kita akan melakukan syarat perbaikan melayangkan kepada penyelenggara pemilu yang sesuai dengan jajaran tingkatannya. Itu aja Mbak Jihan ya. Terima kasih. Ya Pak, tadi datanya kan terhitung 4 bulan ya Pak, 4 bulan sebelum pencoklitan ya Pak. Iya. Kalau misalnya ada setelah pencoklitan orangnya pindah, itu nanti kalau misalkan diwakili orang lain atau hak pilihnya dipakai orang lain itu bagaimana nanti Pak? Misal setelah dicoklit orangnya malah pindah. Kalau pindahnya ke lain hati tidak apa-apa Mbak. Jangan Pak, jangan ke lain hati. Kalau pindahnya ke lain hati tidak apa-apa. Ke hati saya juga tidak apa-apa. Jadi gini, kalau pindah prosesnya banyak. Setelah dicoklit kemudian orangnya pindah, kan? Kemudian orangnya pindah, ya kita masih ada tahapan setelah ini. Ya, ditahan dulu nanti Pak ini. Ditahan dulu akan dibahas nanti. Pasca ini kan kita ada tahapan lagi untuk penyesuaian. Masih ini kan permulaan dari pemutakhiran data pemilih. Jadi DPT itu prosesnya panjang, ini baru permulaan. Ya, terima kasih. Masih banyak jenjang lah ya. Iya. Jangan khawatir berarti ya Pak. Jangan khawatir. Lalu kembali lagi di keadaan PSBB ini Pak, pembatasan sosial. Lalu bagaimana caranya berkoordinasi di jajaran Bawaslu ini, padahal kita harus membatasi pembatasan sosial ini, berarti kita membatasi pertemuan. Lalu kalau ada
misal mereka ada kesulitan atau ada kendala ingin bertanya dan berkoordinasi itu bagaimana caranya? Jadi untuk koordinasi penyelenggara pemilu khususnya, baik penyelenggara pemilu terhadap kita, jajaran kita di Bawaslu, antara Bawaslu bersama dengan ke Panwascam ke PKD atau PDK, ada yang istilahkan PKD, pengawas pemilu desa, kelurahan, atau itu PDK, atau yang PKD pengawas pemilu kelurahan desa, sama aja istilahnya. Kita yang pertama berkoordinasi, kalau berkoordinasi sifatnya non teknis, ya non teknis, itu kita akan berkoordinasi lewat daring, ya. Lewat daring bisa lewat telepon, bisa lewat Zoom, atau bisa yang lainnya lewat Facebook, atau lewat WA grup ya. Itu koordinasi kita yang pertama. Koordinasi yang kedua, yang sifatnya teknis, kita akan purba. Jadi kita akan memberikan arahan ke bawahan kita secara langsung ke Panwascam biar tidak lagi kita. Dan itu dibatasi jumlah personalnya karena apa? Karena kita harus physical distancing, ya, artinya harus pembatasan sosial berskala besar. Ya, kalau PSBB ya, ini sementara harus dibatasi dengan hal-hal seperti itu koordinasinya. Atau yang lewat daring, dalam jaringan, atau yang luring, luar jaringan. Yang luring sifatnya adalah ke bawah. Terus kemudian tidak hanya di tingkatan jajaran kita kepada kita, maksudnya, atau PKB dengan stakeholder. Kita dengan stakeholder, atau kita koordinasi dengan KPU, atau Panwascam koordinasi dengan PPK, itu juga sama. Koordinasinya kita menggunakan daring, atau itu dimungkinkan. Kalau tidak mungkin harus luring, tapi disesuaikan dengan hal-hal yang bersifat kesehatan, protokol kesehatan. Terus Mbak, Sian? Ya, tadi udah dijelaskan bagaimana prosedurnya, bagaimana pelaksanaan coklit di pandemi ini, perbedaannya dengan new normal dan new normal dan di masa COVID ini. Terus sangat berbeda ya Pak dengan pelaksanaan coklit di pemilu 2019. Kemudian perbedaan yang nampak nyata dapat terlihat secara signifikan antara pelaksanaan Pilkada 2020 dan pelaksanaan pemilu 2019 ini apa Pak? Ulangi Mbak, ini tadi agak dengung Mbak. Oh iya, perbedaan yang signifikan nih Pak, yang dapat terlihat secara nyata antara pelaksanaan pemilu 2019 dan Pilkada 2020 ini Pak. Karena pasti di 2020 ini banyak kejadian yang tidak terduga ya Pak. Ya, terima kasih Mbak Jihan. Yang pertama perbedaannya berkenaan dengan regulasi yang jelas. Jadi regulasi kan berbeda. Kalau dulu tahun 2017 sampai saat sekarang adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2014. Kemudian era yang kita hadiri berbeda. Kalau dulu adalah era-era yang sifatnya normal. Kalau sekarang eranya new normal. Normal yang new ya. Itu berbeda. Otomatis kita akan sangat berbeda dalam pelaksanaan pemilu atau pilkadanya. Dulu kita akan lepas. Yang dulu itu ada surat suara jumlahnya banyak. Sekarang cuma 1 surat suara. Dulu ada 5 surat suara. Dari DPRD sampai DPR RI itu jumlah 3. Kemudian DPD dan Pilpres. Sekarang cuma 1. Kemudian proses pelaksanaannya dulu normal, sekarang new normal. Lah, pada pasangan normal semua tahapan diselesaikan dengan normal. Kalau kita new normal, semua tahapan akan diselesaikan secara new normal. New normal yang pertama itu jelas new normal berkenaan dengan adanya masa pandemi. Itu berarti new normal di sebentar, ini agak bingung. New normal pada masa ini adalah diselesaikan dengan cara new normal. Artinya apa?
sering semua tahapan disesuaikan dengan zonanya. Mungkin sekarang zonanya ada yang menggunakan masih antara zona coklat saja ya, kita lihat coklat saja. Itu pada masa sekarang ada beberapa yang zonanya zona hijau, semua harus coklat cara door to door. Kita terus door to door yang dicoklat harus mendapatkan yang pertama adalah AA1 KWK, yaitu tanda terima. Yang kedua AA2 KWK, yaitu untuk stiker. Terus kemudian pada zona tertentu atau yang ada pada masa PSBB, kalau sampaikan Mbak Jen yang tadi, atau lockdown lokal, ketika di daerah itu ada terindeks ada berapa terindikasi bahwa di sana itu zona merah dan banyak yang terkena gejala COVID atau yang tidak normal, sangat dalamnya banyak, itu hanya lewat daring, bisa lewat telepon. Ketika orangnya tidak bisa ditelepon, bisa coklat sampai ke RT, sehingga di rumah tidak dicoklat, tapi PPDB coklat ke RT, ketua RT-nya. Kemudian yang menerima AA1 KWK itu adalah RT-nya. Itu orang yang benar-benar yang isolasi mandiri, isolasi di rumah sakit, bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, yang mendapatkan AA2 KWK tetap ditempel di rumahnya. Jadi di rumahnya ditempel, tapi yang mendapatkan AA1 KWK dan yang dicoklat adalah Pak RT. Itu bisa. Kalau kendala ini memang benar-benar itu zona merah dan orangnya juga tidak di rumah, orangnya di rumah sakit, lagi di karantina di rumah sakit. Itu aja Mbak Jen. Jadi sangat berbeda ya Pak pada pelaksanaan pemilu 2019 dan Pilkada 2020 ini sangat berbeda sekali ya Pak. Ya. Nah tadi kita sudah membicarakan banyak sekali mengenai coklit, lalu apa itu coklit, siapa yang melakukan coklit, siapa yang dicoklit, bagaimana prosesnya, kita sudah membahas banyak sekali Pak. Kemudian tadi Pak Ghazali juga mengatakan tahapan selanjutnya setelah coklit mungkin penyesuaian. Nah, setelah coklit ini kan masih banyak ya Pak tahapan-tahapannya. Setelah tahapan yang paling dekat setelah pelaksanaan coklit ini apa Pak? Jadi pasca tahapan coklit yang jelas yaitu DPS penempatan. Setelah coklit DP4 ke DPS itu dari sisi mutarlih. Karena tadi yang disampaikan Mbak Jihan ini berkenaan dengan ketika orang yang tidak dicoklit itu penyelesaiannya bagaimana tidak jadi. Ya ini saya sampaikan. Pasca yang orang yang belum coklit, kalau orangnya yang aktif, dia akan mendatangi ke PPS. Karena PPDB-nya sudah tidak kerja, SK-nya sudah habis, kita semprit. Kalau dia kerja, kita semprit. Yang jelas kan gitu. Ini permasalahan. Kalau PPDB sudah habis, tapi dia kerja, berarti kan dia kerja tidak berdasarkan SK. Pasti pelatihan. Ketika belum dicoklit, dia bisa mendatangi ke pos aduan kita, atau dia datang ke kantor PPS tempat. Sifatnya PPDB sudah habis, calon pemilih bisa ke kantor PPS. Ketika dia di kantor PPS, kemudian diperbaiki, istilahnya DPHP, daftar perbaikan hasil pemutakhiran. Jadi setelah dicoklit nanti ada data perbaikan. Itu masa-masa itu hasil itu akan diserahkan mulai hari ini tanggal 14 sampai tanggal hasil coklit itu berarti sampai tanggal 29 tanggal 29 itu masa-masa penyerahan dari PPDB ke PPS, istilahnya adalah DPHP, daftar pemilih hasil pemutakhiran. Nah itu bahan mentah dari coklit, kemudian setelah dicoklit itu bahan mentah, kemudian dijadikan DPS. Nah DPS ini penetapan di tingkat PPS adalah plenonya tanggal 31 Agustus.
Yang perlu diketahui pemirsa adalah tanggal 31 Agustus adalah penetapan DPS di tingkat desa. Kemudian tanggal 3 itu nanti penetapan pleno di tingkat kecamatan peringkatnya, kemudian di tingkat kabupaten nanti tanggal 5. Ya, itu yang belum tercoklit akan tercover di sana. Itu dari segi mutakhir. Dari segi yang lainnya mungkin yang perlu saya informasikan dalam hal ini mendekati jalan tahapan selanjutnya yang kita dekati untuk pemirsa yang bergabung di Bawaslu bicara adalah nanti pencalonan ini mulai tanggal 4 ya 4 September pasca ini dengan nanti akan lebih ketahui adalah ada pencalonan. Nanti akan dibicarakan di pembahasan yang selanjutnya. Kita lanjut setelah DPS. Ini proses nanti setelah DPS ditempel, kemudian ada proses lagi namanya DPT. Kemudian setelah DPT ada DPTB. DPTB itu berlangsung sampai hari ini. Jadi jangan khawatir pemirsa, yang belum tercoklit masih ada beberapa tahapan untuk bisa tercatat atau masuk ke daftar pemilih ketika belum dicoklit. Jadi pastikanlah bahwa Bawaslu akan mengawasi, memastikan bahwa yang punya hak, yang MS akan menjadi MS dan TNS akan menjadi TNS. Itu aja. Bawaslu akan mengawal sampai segitu. Terima kasih. Ya berarti tahapannya masih panjang ya Pak ya. Kita selalu mengawasi dengan semangat ya Pak. Ya. Sahabat Bawaslu terus ikuti Bawaslu Bicara ini karena kita akan selalu mengupdate tahapan apa saja sih yang sekarang sedang dilaksanakan oleh Bawaslu oleh KPU, dan Bawaslu akan mengawasi setiap tahapan yang dilakukan ya Pak. Ya. Mungkin teman-teman mau bertanya-tanya nih Pak, mungkin sahabat Bawaslu ada yang ingin bertanya-tanya, bagaimana kalau kita membuka sesi tanya jawab Pak? Ya. Ya, sahabat Bawaslu apakah ada yang ingin bertanya? Bisa mengaktifkan kamera, mungkin yang ingin bertanya bisa melambaikan tangan. Belum ada. Ini ya, ada pertanyaan. Iya, ini Mbak, ada dari Kristianto. Ini iya Pak, ini ada pertanyaan masuk. Mana? Di. Mohon maaf Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melambaikan tangan mungkin. Saya jawab dulu aja pertanyaan dari Kristiano. Sulsel ini ya. Iya, sebentar Pak. Iya, ini ada pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar dari Sukoharjo Pak. Dari Sukoharjo juga ingin bertanya. Saya bacakan ya Pak nggih. Iya, monggo. Apabila dalam proses coklit itu pelaksanaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis coklit, apakah harus dilakukan coklit ulang karena petunjuk teknis itu kan ada undang-undangnya? Monggo Pak. Ini pertanyaannya di privasi Pak, jadi hanya admin yang bisa melihat. Saya cari-cari kok enggak ada. Iya. Ya oke, terima kasih. Kalau tidak sesuai dengan petunjuk atau prosedur, yang pertama apa yang harus dilakukan? Gimana Mbak ya? Apa yang harus dilakukan? Kalau tidak, apabila dalam proses pencoklit itu pelaksanaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis coklit, apakah harus dilakukan coklit ulang karena petunjuk teknis itu ada dalam undang-undangnya, ada undang-undangnya. Ya, oke, terima kasih. Yang pertama yang perlu sampaikan adalah jadwal coklit. Coklit itu sejak tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus. Kalau yang tidak sesuai dengan coklit, yang pertama yang perlu kita lakukan Bawaslu adalah melakukan saran perbaikan. Saran perbaikan itu pertama, ya kita tinggal melihat dulu. Kita lihat dulu
apakah ini coklat yang tidak sesuai dari sisi mana? Dari sisi data atau dari sisi kesehatannya? Kalau sisi kesehatan adalah pamannya dia mencoklit tidak menggunakan facial, kemudian apakah itu perlu mencoklit lagi tapi datanya sudah komplit? Ya kita itu tidak perlu dicoklit ulang ya. Kemudian kalau ini berkenaan data tidak sesuai, dalam artian apa? Tidak sesuai dengan prosedur coklit, hanya ditempeli. Pokoknya coklit yang sempurna itu ada dua, pasti dibuktikan dengan dua. Yang pertama dia mendapatkan AA1 KWK, buktinya mendapatkan AA1 KWK, yaitu tanda terima bahwa itu sudah dicoklit dan disahkan, dan yang dicoklit juga menerima, ada tanda tangan disahkan. Yang kedua adalah coklit mendapatkan AA21 KWK, AA2 KWK, yaitu dapat sertifikat rumahnya sudah dicoklit, dibuktikan. Itu yang prosedur coklit. Yang jelasnya ada protokol kesehatan. Yang kedua berkenaan data. Ada lagi yang tidak sesuai dalam coklit, itu ditempeli tapi tidak didatangi rumahnya. Kalau dia dicoklit ke RT dalam alasan tertentu bisa, atau lewat telepon bisa. Tidak didatangi ke stiker lewat telepon bisa, atau lewat RT bisa, kalau itu benar-benar orangnya lagi diisolasi di rumah sakit. Kemudian yang hal-hal seperti itu tidak perlu dicoklit lagi. Tetapi kalau ada tempel tok tidak dicoklit, itu kan tidak sesuai dengan prosedur, jadi dicoklit ulang selagi belum habis masa coklitnya, yaitu sebelum tanggal 13 Agustus. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari tadi Cristiano Sulsel. Bagaimana jika setelah coklit yang bersangkutan meninggal dunia dan diketahui petugas setelah penetapan DPS? Ya, kita akan melakukan pengawasan. Yang pertama ketika kita mulai dari pengawasan pembentukan PPDB. Setelah PPDB kita pengawasan DPS. Pengawasan coklit. Setelah pengawasan coklit kita ada pengawasan DPS. Diketahui petugas atau ada yang meninggal setelah ditetapkan DPS, ya kita catat lagi saja nanti untuk rekomendasi perbaikan, atau kita rekomendasikan untuk dihapus di DPS HP hasil perbaikannya itu jadi DPS HP. DPS ada DPS HP, kemudian DPT, kemudian DPTB. Prosesnya masih banyak. Intinya setelah DPS nanti ya dicoret saja, nanti biar dicoret di DPT. Di DPT ya pastikan kita hilang lah. Terima kasih. Lanjutnya Mbak Cia. Mungkin ada sahabat Bawaslu yang ingin bertanya lagi, bisa melambaikan kamera. Kecamatan Kaliwungu mungkin. Pak, dari Kecamatan Kaliwungu ada yang ingin ditanyakan, Pak? Halo, Pak. Lanjut yang lainnya Mbak Jian, lanjut yang lainnya kalau enggak. Lanjut yang Sahabat Bawaslu ada yang ingin bertanya? Apabila ingin bertanya bisa melambaikan tangan. Oh, ini dari Kecamatan Gemuh, Pak. Pak Gozali. Pak Gozali bukan. Pak Gozali iya. Pak Gozali jadi timur. Halo Pak, dari Kecamatan Gemuh, bisa mendengar suara dari sini? Ya, jelas Mbak. Ya. Monggo. Suaranya jelas Mbak. Ya, silakan pertanyaannya Pak. Pak Gozali jadi timur. Terima kasih. Pertanyaannya gini, bagaimana strategi dari Bawaslu Kabupaten sampai jajarannya tingkat bawah terkait dengan pindah domisili
sesuai peraturan Kemendagri terbaru itu bahwa pindah domisili itu sekarang aturan yang baru itu antar capil, tidak melalui RT RW atau desa. Nah, bagaimana strategi pengawasannya terkait dengan baik itu karena ini sudah terakhir pencoblosan sampai dengan DPS dan penetapan DPT nantinya itu. Karena yang jelas yang di bawah tidak tahu karena alat buktinya yang nantinya ya sesuai dengan EKTP yang terbaru. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Malik dari Depok ya. Untuk pengawasan yang pindah domisili, khususnya yang pindah domisili itu berarti kan TMS. Jadi gini ya, kalau TMS ada satu data berarti ada yang satu TMS yang satu TMS. Ya. Kalau pindah domisili kan tidak diketahui. Masalahnya ketika dia pindah domisili, pengawasan kita disesuaikan dengan datanya dulu. Apakah masih menggunakan LKTP? Sehingga LKTP itu masih muncul namanya di DPS. Katakanlah sudah masuk ke data TPS karena ini sudah habis waktunya ya. Hari ini hari terakhir di DPS. Kemudian dia akan muncul lagi di DPS kecamatan yang lain. Ya, berarti akan terjadi ganda. Pengawasan kita nanti biasanya kalau ganda ini disesuaikan ya akan dimunculkan di DPS itu. Nah, DPS dari Bawaslu insya Allah kita akan melakukan pengawasan dengan berkenaan dengan DPS ini. DPS ganda ini seperti halnya pada waktu lalu kita akan mendapatkan di share di kabupaten, kita akan melakukan Bainam DPS yang ganda ini kita akan breakdown ke bawah. Jadi tidak hanya satu orang dua orang, kemungkinan kita akan breakdown ke bawah untuk ditindaklanjuti ke kecamatan, Panwasan akan ditindaklanjuti ke PKD. Karena kalau melihat tidak dari pindah itu tidak dari bawah. Beda dengan coklit kita sebelumnya 5-4 bulan terakhir yang lalu itu memang coklit itu perpindahannya sebagian pindah, orangnya sudah pindah tapi datanya kadang-kadang sudah tidak ada. Baca Mas Malik berkenaan dengan ketika sudah jadi DPS. Halo, Mas Iman. Ya. Maksud saya itu kaitannya dengan peraturan Kemendagri itu loh, Pak. Peraturan Kemendagri itu ya itu kan antar capil itu sesuai karena tidak desa saja tidak tahu baik itu warga yang masuk maupun yang keluar. Ya. Berarti orangnya sudah tidak ada bahasanya ya. Itu antar capil maksudnya masih satu kabupaten atau sudah pindah kabupaten? Bahkan kan di sini kan ada juga yang dari luar daerah itu masuk ke Kabupaten Kendal itu masuknya itu tidak pakai pengetahuan dari RT RW baik itu tingkat desa itu tidak, tapi aturan Kemendagri yang baru itu langsung antar capil itu. Iya. Makanya banyak yang tidak diketahui kan. Banyak yang tidak diketahui ketika dicoklit. Kita banyak yang tidak diketahui orangnya. Karena masalahnya pindah yang berdasarkan Kemendagri itu. Jadi yang ditanyakan ini kan strategi. Kalau kita sudah bicara coklit kan ini kan masanya sudah habis ya. Otomatis kita akan mengalami penggandaan kalau itu satu kabupaten. Kalau itu luar kabupaten berarti ada data yang tidak dikenal. Data yang tidak dikenal ini ya itu kalau ketika dicoklit itu kan hilang datanya, tidak diketahui, kemudian biasanya di TMS kan gitu Mas Malik. Tapi ketika sudah masuk ke DPS, data itu akan masuk lagi di DPS karena berdasarkan dan dukcapil itu. Lah kita akan mendapatkan data itu, semoga insya Allah kita akan dapat dengan bahlil apapun. Kita akan mendapatkan dan kita akan data-data itu akan breakdown ke bawah untuk memastikan bahwa ini benar adanya apa tidak. Jadi sudah saya sampaikan untuk menindaklanjuti SE karena ini pasti akan masuk ke data tidak dikenal. Karena pindah mendadak dari daerah yang lain, kita akan dapat datanya dan kita akan breakdown ke bawah. Data-data itu akan ganda berdasarkan pindah domisili yang satu kabupaten biasanya kan ganda berarti.
Ganda atau dipindah di kabupaten yang lain yang sama-sama pilkada katakanlah, itu kan di sana muncul, di sini muncul, itu kan tetap kita tentukan nanti kepastiannya gimana, kita tidak terjadi ganda. Itu. Terima kasih Mas Malik. Ya, mungkin ada sahabat masih membuka satu pertanyaan lagi nggih, Pak? Ya, Mungkin ada sahabat Bawaslu yang ingin bertanya, bisa melambaikan tangan. Halo, sahabat Bawaslu, ada yang ingin bertanya bisa melambaikan tangan. Sepertinya sudah tidak ada, Pak. sudah. Iya. Oke. Saya periksa, mungkin ada yang ingin bertanya melalui Facebook ya, Pak. Ya, oke. Sepertinya di Facebook juga tidak ada ini, Pak. Sepertinya sahabat Bawaslu sudah cukup ini materi hari ini, mungkin sudah bisa diterima dengan baik. Apa Pak Ghazali ada tambahan yang ingin disampaikan lagi? Saya ingin menyampaikan bahwasanya prinsip dari pengawasan itu sebenarnya adalah mengawasi, memastikan pengawasan supaya apa? Bahwa kita memastikan ketika kita berbicara mutarulih, prinsip pengawasan kita adalah prinsipnya adalah mengawasi akurasi data. Yang perlu saya sampaikan, akurasi data. Tidak menyimpang ke sana ke sini. Yang penting kita akurasi datanya, kita validkan dulu. Yang kedua, tujuan dari pengawasan mutarlih ini adalah memastikan bahwa hak-haknya terjaga, terlindungi, bahwa yang MS tetap MS, yang TMS tetap kita buat TMS. Itu, jadi tidak merembet kemana-mana. Ini fokus kita adalah ke sana. Itu saja Mbak Jihad. Masalah proses pindah, kita mengikuti regulasi seperti yang disampaikan Mas Malik. Regulasi baru kita akan melakukan pengawasan dengan strategi baru. Jadi pengawasan ini selalu inovatif. Nanti setelah ini ada pencalonan, setelah pencalonan ada kampanye di masa pandemi kayak apa, nanti inovasi. Yang terpenting kita memastikan bahwa hak-hak berkampanye mereka tetap terpenuhi, tapi tidak melanggar hak-hak orang lain yang melanggar batasan-batasan tentang kampanye. Itu aja. Dan yang lainnya seperti halnya itu aja kita pastikan. Itu aja Mbak Dian ya. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, atau mungkin kita ada yang sesuatu yang belum puas, karena saya selaku yang di sini bukan orang yang untuk memuaskan. Jadi dengan sadar diri, saya penuh dengan kekurangan, yang di sini penuh dengan kekurangan, tapi kekurangan inilah menjadi inovasi teman-teman yang di lapangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ghazali, sebelum menutup acara kita hari ini, mau mengingatkan terlebih dahulu ini untuk sahabat Bawaslu yang belum mengisi e-sertifikat. Link sudah ada di kolom komentar. Bisa juga di Facebook, kita sudah menyertakan link untuk pengisian e-sertifikat. Nanti sahabat Bawaslu bisa langsung menerima sertifikat pelaksanaan webinar episode 15 hari ini. Nah, tadi sudah diberikan bocoran dari Pak Ghazali. Setelah ini masih ada tahapan-tahapan yang akan diawasi, yang akan dilaksanakan. Jadi sahabat Bawaslu jangan sampai ketinggalan nih informasi pelaksanaan tahapan yang sedang dilaksanakan di Kendal, di Pilkada 2020 ini. Agar tidak ketinggalan informasi, jangan lupa ikuti sosial media Bawaslu Kabupaten Kendal. Kita sudah menyertakan sudah menyertakan alamat sosial media kita di Ya. Baik, mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11, kita tidak terasa sudah 1 jam ini Pak mengobrol, membahas mengenai pengawasan coklit ini Pak. Ya. Kita tutup acara hari ini dengan berfoto bersama. Teman-teman bisa menyalakan kameranya, menyalakan videonya untuk foto bersama ini. Halo sahabat Bawaslu, silahkan dinyalakan
videonya masing-masing untuk foto bersama. Ini ada berdua slide, maka kita akan melakukan 2 kali pose, nggih. Halo sahabat Bawaslu, bisa salam awas terlebih dahulu untuk pose. Salam awas terlebih dahulu. Kita foto 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya nggak bisa pose bebas ini, pose bebas. Bisa memberi hati untuk Bawaslu, love. Ayo, bisa bareng-bareng sahabat Bawaslu, 1, 2, 3. Terima kasih sahabat Bawaslu yang sudah ikut bergabung dalam acara Bawaslu Bicara episode 15 ini. Sampai bertemu lagi minggu depan di acara episode ke-16 Bawaslu Bicara. Kita akan selalu memberikan update informasi mengenai pengawasan Pilkada 2020. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan Bawaslu Bicara ini masih banyak kekurangan dan ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sahabat Bawaslu sekalian. Kami tim yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adilan pemilu, pengawas pemilu, demokrasi bangsa, bersama pada pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, mewujudkan harapan reformasi. Kebaris semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Adil mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak ini di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, demokrasi bangsa, bersama para pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, demokrasi bangsa, bersama para pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Dibuka wae room.